Hari ini kita dikejutkan dengan rencana pemerintah atau keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS. Mereka juga terkejut dengan kenaikan ini dan mereka merasa semuanya itu memberatkan. Karena APBD mereka sangat dirugikan dengan adanya kenaikan ini. Lalu apa manfaatnya kenaikan ini? Saya fraksi PDI Perjuangan, fraksinya pemerintah. Kalau gara-gara saya ikut menolak kenaikan BPJS ini, saya harus dipecat oleh partai saya. Saya tidak apa-apa karena ini demi rakyat. Dan kita minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan itu. Karena hari ini rakyat sedang kesusahan yang luar biasa. Makan aja susah, pekerjaan susah, PHK di mana-mana. Masa sih pemerintah yang katanya melayani rakyat, mau menceritakan rakyat Indonesia, kok tiba-tiba di tengah-tengah penderitaan yang begitu luar biasa, pemerintah menaikkan iuran BPJS. Dan ini masalah kesehatan sangat serius. Saya hanya ingin mempertanyakan kepada semua yang hadir di sini mewakili pemerintah. Apakah pemerintah masih punya itikat baik untuk membela rakyat kecil? Masih punya nurani nggak? Masih punya hati nggak untuk masyarakat kecil? Kami baru selesai melakukan reses. Nangis Pak Menteri, nangis. Saya katakan, janganlah menaikkan BPJS, karena itu adalah sebuah kezaliman di tengah penderitaan rakyat yang luar biasa. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan telah ditetapkan kenaikannya dalam Perpres nomor 75 tahun 2019, tetapi kemudian dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020. Namun, kali ini iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan. Ya, sementara sejumlah masyarakat mengaku keberatan dengan adanya kenaikan tersebut. Terlebih sulitnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah justru diminta menurunkan atau menunda kenaikan BPJS tersebut. Saya selaku pengguna BPJS kelas 1, kalau memang naik ya sangat beban sekali buat kami selaku masyarakat pengguna BPJS. Alasannya? Alasannya satu, di tengah COVID-19 yang seperti ini semuanya lagi pada susah. Kalau memang ini harus dinaikkan, bagaimana? Lebih sulit lagi kami. Untuk pelayanannya sendiri gimana kalau dinaikkan? Kalau untuk pelayanannya, saya rasa rumah sakit yang ada itu lebih mengutamakan pasien-pasien COVID ya. Sudah tahu belum Bu ada informasi bahwa hari ini BPJS mulai dinaikkan? Belum. Cuman dulu aja ada infonya tapi simpang siur aja. Gimana tanggapannya sebagai pengguna BPJS dengan ada yang kenaikan BPJS ini? Kalau saat ini sih kayaknya berat ya. Satu, pelayanannya juga kurang maksimal. Kadang kita masih suka beli obat-obat yang mahal-mahal tuh di luar. Nah terus untuk saat ini kayaknya belum bisa deh. Karena kan lagi pandemi gini ya, lagi butuh untuk makan, untuk yang lain-lainnya. Kayaknya kalau BPJS normal aja dulu deh. Tahu bahwa BPJS ada kenaikan per hari ini? Belum tahu, kan belum tahu persis mengenai ini. Bapak pengguna BPJS kelas berapa Pak? Kelas 2. Kelas 2. Gimana tanggapannya dengan kenaikan ini? Ya kalau bisa sementara waktu ditunda aja dulu sampai nanti sudah stabil baru bisa dilanjutkan kembali, gitu kan? Dilanjutkan dalam artian naik atau jangan naik atau diturunkan? Bisa, kalau bisa sih jangan naik, itu lebih bagus lagi, ya kan? Dengan melihat kondisi ini, diharapkan ada 3 alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, yakni alternatif yang pertama, menurunkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan agar tidak memberatkan masyarakat, di mana di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, perekonomian masyarakat mengalami keterpurukan. Apabila alternatif ini diambil, maka tuntutan masyarakat terpenuhi, permasalahan selesai.
Akan tetapi BPJS Kesehatan perlu berbenah diri, menyusun strategi untuk dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya agar dapat menekan defisit keuangan. Alternatif kedua, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi peserta tidak mampu, penerima bantuan iuran atau PBI, serta menambah subsidi masyarakat peserta penerima manfaat BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri. Dengan adanya dana bantuan bagi masyarakat tidak mampu, peserta penerima bantuan iuran atau PBI, maka pelayanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat tetap berjalan, meski ada kenaikan iuran. Begitu pula dengan bertambahnya subsidi pemerintah bagi peserta penerima manfaat BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri, maka dapat mengurangi beban kewajiban pembayaran iuran tersebut. Namun demikian, diperlukan database masyarakat yang akurat untuk peserta penerima bantuan iuran atau PPI agar bantuan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama untuk merampungkan database tersebut. Alternatif yang ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah. Dengan tambahan subsidi dari pemerintah, defisit BPJS Kesehatan dapat teratasi, sehingga keberlangsungan program BPJS dapat terjaga. Namun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, kondisi keuangan negara sedang seret, yang berdampak buruk pada pertumbuhan perekonomian negara. Pemerintah memfokuskan mengatasi masalah pandemi COVID-19. Dari ketiga alternatif tersebut yang diusulkan oleh pemerintah, maka yang dapat menjadi alternatif pilihan adalah pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi peserta tidak mampu, penerima bantuan iuran atau PBI, serta menambah subsidi masyarakat peserta penerima manfaat BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri. Pelayanan kesehatan BPJS tetap berjalan, dirasakan oleh peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan meski ada kenaikan iuran. Dan juga bagi peserta penerima manfaat BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri, maka dapat mengurangi beban kewajiban pembayaran iuran tersebut dengan bertambahnya nilai subsidi dari pemerintah. Pemerintah melakukan pemutakhiran data masyarakat tidak mampu, peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar penerima bantuan tepat sasaran. Namun diperlukan waktu yang cukup panjang karena hal tersebut dilakukan secara berkala untuk penyelesaiannya.